Serena terbangun dari tidurnya. Dia melenguh pelan dan perlahan membuka kelopak mata. Sedetik kemudian dia terkejut saat mendapati Melvin sedang memandanginya sambil tersenyum. "Sayang, selamat pagi." Sapa pria itu masih dengan senyum manis yang menghiasi wajah tampannya. Tiap pagi dia selalu salah tingkah karena ketika bangun selalu mendapat sambutan seperti ini dari Melvin. "Kamu kenapa memandangiku seperti itu?" Tanya Serena yang terlihat gugup. Dia selalu mengalami hal seperti ini setiap kali baru bangun tidur. "Kamu cantik," ucap pria itu dan tidak memalingkan pandangannya dari Serena. Mendengar jawaban yang diucapkan, Serena tertawa kecil. Meski sudah terbiasa mendengar pujian seperti itu dari Melvin, tetap saja itu terdengar sangat spesial. "Kamu ini masih baru bangun sudah ngegombal," kata Rena. Dia bangun dan dengan sigap Melvin membantunya. "Minum dulu sayang." Pria itu memang suami siaga, apalagi saat ini Rena dalam kondisi hamil tua. Bahkan setiap malam pria itu akan terbangun untuk memastikan apakah Rena tidur dengan nyaman atau tidak. "Andrew sudah pulang?" Seketika Rena tertawa garing saat menyadari ekspresi dari wajah suaminya yang sudah berubah. Dia lupa kenapa harus bertanya tentang Andrew. "Andrew, sayang, maksudku apa dia sudah pulang dan membawa calon istri?" Rena berusaha meralat ucapannya dengan cepat, karena dia yakin ini akan menjadi masalah besar. Hal yang paling dihindari oleh Serena adalah kecemburuan Melvin. Bahkan hanya menyebut nama adiknya saja ketika bangun tidur, lirikannya sudah berubah. "Kan dia berjanji pulang akan bawa calon istri," sambung Rena lagi, yang sedetik kemudian membuat pria itu menarik nafas panjang. Namun, tetap saja ekspresi wajahnya masih tidak berubah. Hal itu membuat Rena semakin terlihat panik. Ini akan menjadi masalah besar kan? "Sayang, kau cemburu?" tanya Rena sambil terus memperhatikan wajah Melvin. "Suami mana yang tidak cemburu? Baru bangun tidur, kamu malah bertanya tentang Andrew." Rena terkekeh, lalu dia bergelanjut manja ke arah Melvin yang masih duduk di pinggir kasur. Pada akhirnya, dia memang tidak bisa marah pada Serena. Melvin menarik Rena ke dalam pelukannya. Dia mendekap dengan sangat erat dan mencium puncak kepalanya cukup lama. "Ya sudah, pagi ini mau sarapan apa?" Rena mendongak. Dia tersenyum sambil menatap ke arah suaminya itu. Tak lupa dia melingkarkan kedua tangan di pinggang Melvin, persis seperti seorang anak yang berbanja-banja pada ayahnya. "Aku saja yang buat sarapan, sayang." "No," jawabnya dengan cepat. "Kamu harus istirahat yang banyak." "Tapi wanita hamil juga perlu bergerak, sayang." "Aku tahu, sweetheart. Tapi jangan lakukan pekerjaan berat. Cukup berjalan-jalan di taman belakang." Mendengar ucapan itu, Rena hanya menarik nafas. Melvin memang tidak akan pernah membiarkannya melakukan pekerjaan. "Kamu ini..." Melvin tersenyum mendengar tarikan nafas dan omelan Rena. Dia bergegas turun dari kasur karena ingin menyiapkan sarapan untuk mereka. Meski ada 3 pelayan, tapi Melvin yang akan selalu menyiapkan sarapan untuk mereka. Lebih tepatnya, dia suka sekali mendengar pujian dari Rena. "Nanti ada rapat?" "Tidak." Melvin berbalik. "Aku akan pulang lebih awal. Kita akan beli perlengkapan bayi." "Milik Kian dan Anne kan masih bisa dipakai, sayang. Itu..." "Tidak. Kamu pikir aku tidak punya uang untuk membelikannya yang baru?" Seketika Rena hanya bisa melongo. Siapa juga yang mengatakan dia tidak punya uang? Astaga, suaminya ini memang terkadang terlalu menyebalkan ya. Baiklah, akan kuhabiskan uangmu sampai tidak tersisa," ucap Rena sambil menyipitkan mata ke arah suaminya itu. "Lakukan saja, sayang. Beli apapun yang kamu inginkan." Rena tampak mengelum senyumnya. Melvin benar-benar suami idaman semua wanita. Dia bahkan selalu memaksa Rena untuk pergi berbelanja, tapi dengan syarat dia harus ikut. "Oke," jawab Rena lagi sambil memalingkan wajahnya ke samping seperti orang sombong. Tiba-tiba sebuah kecupan manis singgah di bibirnya dan itu cukup mengejutkan Rena. Tapi pada akhirnya dia hanya bisa tersenyum dan tersipu malu. Meski sudah sering kali Melvin melakukannya, tapi tetap saja bagi Rena itu selalu spesial. Pagi itu mereka duduk bersama untuk menikmati sarapan. Seperti biasa, Anne selalu saja antusias pada semua hal yang dilakukan Melvin. "Ini sarapan buatan Daddy?" tanyanya, yang semakin bersemangat saat melihat Rena menganggukkan kepala. "Yeay, sarapan buatan Daddy itu enak," ucap Anne, lalu dia segera menyantapnya. "Oh, jadi kalau sarapan buatan Mami tidak enak ya?" Mendapat pertanyaan dari Rena, seketika Anne berhenti menyuapkan sarapan ke dalam mulutnya. Dia menggelengkan kepala, lalu mengunyah sebentar. "Enak, Mami, tapi buatan Daddy itu jauh lebih enak." Melvin yang mendengarnya hanya bisa tersenyum tipis. Kemudian dia mendekati Rena dan membisikkan sesuatu di telinga istrinya itu. "Aku menyukai masakanmu, baik itu keasinan atau bahkan tidak ada rasa sekalipun."
Rena menoleh ke samping dan dia mendapati suaminya itu tersenyum yang semakin menambah kadar ketampanannya. Jadi, masakanku tidak enak? Tanya Rena. Dia tahu itu bukan pujian, juga bukan ejekan. Menurutku enak, tapi ada beberapa yang perlu dikurangi dan ditambah. Overall, aku menyukainya. Sebuah kecupan melekat di pelipis Rena. Lalu pria itu menarik kursi dan duduk di sana. Memang benar, hal sekecil apapun yang dilakukan Melvin tetap saja terasa mengesankan bagi Rena. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang menghampiri mereka dari belakang. Dan tentu saja itu adalah Andrew yang baru saja sampai dengan wajah kusutnya. Aku pulang. Sontak semua pandangan tertuju pada pria itu, termasuk Serena yang langsung terlihat antusias. "Anne, di mana calonmu?" Tanyanya tanpa basa-basi. Dan detik itu, Andrew meringis pelan sambil mengusap tengkuknya. "Ya ampun kak, aku baru saja sampai," cicitnya sambil tertawa kecil. Dan seketika dia terdiam saat menyadari lirikan sengit dari Melvin. Baiklah. Aku tidak membawanya sekarang, tapi nanti aku akan bertemu dengan orang tuanya dulu." "Sungguh?" tanya Rena yang terlihat antusias. "Jangan berbohong, Drew. Aku sedang mengidam calon adik ipar loh." "Serius?" tanya Andrew yang terkejut saat mendengar ucapan itu. "Memang boleh seperti itu?" pikirnya dalam hati. "Mana?" Dia kembali meringis saat mendengar ucapan Melvin. Andrew terkekeh pelan, lalu menarik kursi dan duduk di sana. "Aku ingin bertemu dengan keluarganya dulu. Nanti kalau cocok, mungkin akan kukenalkan dengan kalian." Percayalah, Andrew hanya berusaha menenangkan hati Rena, karena dia sendiri tidak begitu yakin dengan gadis itu. Pertemuan mereka terlalu mendadak, dan dia yakin jika ini hanya candaan saja. Tidak mungkin serius, kan? Ngomong-ngomong, siapa namanya Anne? Tanya Rena lagi. Dia benar-benar sangat penasaran. Sementara si kembar yang di sana masih sibuk menikmati sarapan mereka. Keduanya tidak paham apa yang orang-orang dewasa itu bicarakan. Namanya Amora, kak. Wah, pasti dia cantik ya. Pokoknya harus kenalkan dia padaku. Kalau tidak, aku tidak akan mau bicara denganmu. Andrew tertawa kecil sambil menganggukkan kepala. Dia berdiri dan bersiap menuju kamar. Entah apa nanti akan dilakukan gadis bernama Amora itu padanya. Tapi sungguh dia merasa sangat penasaran. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.